Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Pembina OSIS SMA Negeri 1 Purwantoro. Selamat pagi teman-teman pengurus OSIS SMA Negeri 1 Purwantoro. Alhamdulillah di pagi hari ini, senantiasa syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas segala nikmat dan pemberiannya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas dan semoga senantiasa dalam koridor kebaikan dan juga kebermanfaatan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT yang luar biasa, yang hebat, pada hari ini saya mengucapkan selamat melaksanakan LDK, selamat menempuh ilmu, selamat untuk menyiapkan bekal bersama, karena perjalanan masih panjang, perjuangan belum terhenti, dan kontribusi kita masih dinanti. Maka semangat sampai tamat dan optimis sampai finish. Teman-teman sekalian yang berbahagia, yang luar biasa, pada hari ini LDK salah satu momentum untuk kita bisa menyamakan persepsi dan juga menyamakan visi misi, agar kedepannya ketika kita membangun sebuah organisasi menjadi organisasi yang utuh, kokoh, dan produktif. Maka dalam rangka menuju ke sana ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Boleh jadi teman-teman sudah mendapatkan di kesempatan yang lain ataupun dari Bapak Ibu Guru Pembina. Teman-teman sekalian, pengurus OSIS yang berbahagia, yang luar biasa, tentu menjadi pengurus OSIS adalah sebuah kebanggaan tersendiri dan sebuah kesempatan emas, kesempatan luar biasa ketika kita menimba ilmu di SMA Negeri 1 Purwantoro. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada saat ini estafeta kepemimpinan bangsa kita sedang diharapkan atau ditumpukan, dibebankan, diserahkan pada anak-anak muda. Dan yang akan meneruskan estafeta kepemimpinan itu adalah kita. Tentu ini menjadi sebuah hal yang mendebarkan. Apakah kita memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin atau tidak? Maka yang perlu kita persiapkan saat ini adalah diri kita. Bersiap-siap untuk menyambut tampuk kepemimpinan itu, agar nanti ketika kita mendapatkan kesempatan itu bisa kita maksimalkan dengan baik. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Ahmad Farudin. Saya alumni angkatan 2012 ya, lulusan 2012, dulu juga pengurus OSIS, dan semoga di hari ini nanti bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Tentang menjadi seorang pemimpin, agaknya ada satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwasanya tentang kepemimpinan ini bukan hanya tentang seorang pemimpin, tapi juga siapa yang dipimpin. Karena di antara banyak seminar, pelatihan, senantiasa menjelaskan tentang how to be a great leader. Tapi kadang kita lupa how to be a great follower. Karena sejatinya, if you want to be a great leader, first, you must become a great follower. Kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik, maka kita harus jadi orang yang dipimpin yang baik dulu. Karena tidak mungkin ketika kita pengen menjadi pemimpin yang baik, tapi ketika kita diberikan instruksi, ketika kita dipimpin, kita tidak bisa bersikap dengan baik. Maka ini hal yang penting harus kita ingat selalu, terkhusus bagi para ketua-ketua bidang ya, para ketua, apalagi ketua umum OSIS ya. Kalau kita pengen menjadi pemimpin yang baik, posisinya adalah seperti itu. Kita harus memahami dulu bagaimana caranya menjadi seorang yang dipimpin dengan baik. Maka teman-teman sekalian, bicara tentang kepemimpinan dan pemuda, kita harus ingat bahwasanya kita tidak pernah bisa menawarkan masa lalu, karena memang masa lalu miliknya para orang tua sekarang. Tapi pada saat ini kita bisa menawarkan masa depan. Secara apa masa depan nanti kita tentukan dari sekarang. Oleh karenanya kita bersiap-siap. Maka teman-teman sekalian, OSIS ini mau dibawa kemana, menjadi organisasi yang seperti apa, ada di tangan kita sekarang. Menjadi organisasi yang baik, produktif, dengan banyak karya, tentu kita yang menentukan. Ataupun sebaliknya adalah keputusan dari kita. Maka menjadi sebuah dream team, OSIS ini perlu banyak hal yang perlu kita persiapkan. Maka hal yang perlu kita persiapkan agar OSIS ini menjadi a dream team adalah a winning goal. Sebuah tujuan kemenangan yang disepakati bersama. Kita harus ingat nanti dalam kita menjalankan tugas kita sebagai pengurus OSIS, yang kita dasarkan adalah
visi dan misi lembaga kita. Karena di awal ini sudah dimaktubkan, dicantumkan, dijelaskan, dan harusnya menjadi pemahaman bersama bahwasanya setiap aktivitas dan juga program dari organisasi akan senantiasa menuju ke sana. Dan yang kedua yang harus kita punyai ketika kita ingin organisasi ini menjadi a dream team adalah winning value. Nilai-nilai apa yang akan kita kembangkan dalam organisasi agar organisasi ini menjadi organisasi yang menang. Winning value ini bisa banyak hal, tentang komunikasi, tentang sikap, tentang prestasi, tentang budaya yang kita bangun. Semuanya akan kita masukkan ataupun kita implementasikan dalam lembaga kita. Dan ini akan berpengaruh. Di Jepang, tentu sudah tidak asing bagi teman-teman sekalian ketika seorang Perdana Menteri melakukan kesalahan dalam hal ini adalah kebijakan nasional, maka menjadi budaya di sana Perdana Menterinya mengundurkan diri. Itu di sana. Ini sebuah budaya yang diterapkan di sana sehingga pada kesempatan berikutnya para pemimpin setelahnya juga akan melaksanakan yang sama dengan semangat untuk memperbaiki. Nah, budaya apa yang akan kita kembangkan di OSIS ini, kalian yang menentukan. Budaya tepat waktu rapat, budaya OSIS sebagai sarana aktualisasi diri, ataupun budaya pengurus OSIS berprestasi, itu yang kita menentukan. Maka winning value ini harus kita tentukan dari sekarang. Dan sebagai tambahan, ada sebuah penelitian yang disampaikan oleh Stephen Covey pada saat itu bahwasanya beliau menyampaikan 10% bagian dari hidup kita ini mempengaruhi 90% yang lain. Kenapa ini dikatakan seperti ini? Analoginya adalah ada sebuah keluarga di mana terdiri dari bapak, anak, dan ibu. Suatu pagi bapaknya ini biasalah sarapan, minum kopi, makan roti bersama anaknya. Tidak sengaja anaknya menyenggol kopi yang panas itu kemudian tumpah ke baju sang ayah. Ke baju bapaknya. Kemudian seketika bapaknya ini marah-marah. Kenapa ini baju terbaik dan seterusnya ditumpahkan sehingga marah-marahnya itu membuat sang anak menangis sejadi-jadinya. Belum selesai marah kepada sang anak, sang bapak marah kepada sang ibu. Kenapa naruh gelas di pinggir sehingga jatuh dan seterusnya dimarah-marahin sejadi-jadinya juga. Kemudian baru berganti pakaian. Setelah ganti pakaian, ternyata anaknya ini harus diantar ke sekolah. Karena bis jemputan yang biasa membawa sang anak sudah melewatinya karena anaknya sibuk nangis sehingga tidak sempat untuk ikut bis jemputan. Sehingga harus diantarkan ke sekolah. Dalam kondisi yang tadi marah, kemudian seperti itu, anak juga masih nangis, diantarkanlah anak ini menuju sekolah. Ternyata ketika di perjalanan, sang ayah mengemudi dengan kecepatan tinggi sehingga melanggar peraturan lalu lintas, ditilanglah oleh petugas. Setelah ditilang, kemudian menyelesaikan urusannya, menyerahkan surat tilang dan seterusnya, kembali untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, sang anak wis ora salim, wis ora pamit langsung masuk ke sekolah karena wis posisinya tadi adalah sedang terjadi fenomena marah-memarah ya. Kemudian setelah itu mau berangkat bekerja, ternyata baru ingat tas yang harus biasanya dibawa untuk bekerja tertinggal. Hingga kembalilah ke rumah dan terlambat untuk datang bekerja. Kira-kira setelah sampai di tempat kerja, keburukan-keburukan itu akan berulang tidak? Tentu, akan bertambah. Dan kalau kita mau runut dari setiap kejadian tidak mengenakan tadi yang dialami oleh sang bapak adalah diawali dengan marah. Itu yang dikatakan 10% dari hidupnya, itu mempengaruhi 90% yang lain. Coba kita bayangkan kalau misalkan bapak tadi tidak marah, menyampaikan pada sang anak, ya wis tidak apa-apa, ya wis tidak apa-apa nak. Gitu. Maka urusannya tidak sepanjang itu dan juga tidak semengesalkan itu. Maka teman-teman sekalian, winning value ini perlu kita bangun dalam organisasi kita agar organisasi kita menjadi organisasi yang baik. Maka kemudian organisasi kita, OSIS SMA Negeri 1 Purwantoro itu juga harus memiliki winning konsep. Konsep seperti apa? Organisasi yang utuh, organisasi yang kokoh, organisasi yang produktif. Ada inspirasi yang dibangun, ada
kontribusi yang diberikan, ada evaluasi, ada monitoring, dan ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Maka ini menjadi konsep bersama yang nantinya akan menjadikan OSIS adalah organisasi yang lebih baik. Dan yang jelas kita harus punya winning team. Pada para pengurus OSIS, tugas menjadi pengurus OSIS itu bukan hanya untuk menjalankan program, tapi juga bersenang-senang. Ya, saya sampaikan itu. Kenapa seperti ini saya sampaikan? Karena jika kita senang menjalani tugas kita, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam menjalankan tugas itu, make it happier. Ya, dibawa enteng, dibawa isi aja. Jadikan setiap aktivitas dalam OSIS itu aktivitas yang menyenangkan. Maka fasilitasi para pengurus dengan hal-hal yang diinginkan agar produktivitas dalam menjalankan program juga luar biasa. Dan yang perlu diingat adalah kita ini adalah tim. Semua bagian dari tim ini penting, tidak ada yang tidak penting. Bahkan dalam sebuah seminar, sekelas orang yang menggulung kabel saja, itu bagian penting dari seminar itu. Bukan hanya pembicara, bukan hanya yang mendengarkan, tapi semuanya. Bahkan dalam kondisi apapun, kontribusi sekecil apapun, itu adalah kontribusi penting bagi organisasi. Maka nanti yang harus diingat adalah kita harus mampu menghargai setiap kerja, setiap kontribusi dari anggota kita, agar tadi winning concept, winning value, winning goal tadi bisa kita implementasikan bersama. Dan kita harus ingat bahwasanya setiap hal itu harus direncanakan dengan baik, harus dievaluasi bersama, dan harus diperbaiki bersama. Karena kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Jelas itu. Kebaikan dari 1-2 orang tapi tidak berkesinambungan akan kalah dengan keburukan yang berulang-ulang yang dilakukan dengan terencana. Makanya menjadi sebuah pengingat bagi kita kalau kita ingin mendapatkan organisasi yang mantap, organisasi yang kokoh, organisasi yang produktif, maka kita harus punya winning concept tadi. Dan kita harus ingat, kapten dan anggota, pemimpin dan anggota memiliki tugas yang sama, memiliki tugas untuk memajukan dan juga mensukseskan visi dan misinya. Maka kita harus ingat dulu ketika zaman keemasan U19 ya, ketika zamannya Evan Dimas dan seterusnya, setiap selesai kemenangan selalu diwawancara oleh reporter. Ketika ditanya, apa yang membuat tim ini begitu luar biasa? Kemudian dikatakan oleh Evan Dimas pada saat itu, kami sangat yakin kami bisa mengalahkan semua lawan kami. Karena bagi kami semua lawan bisa dikalahkan kecuali Tuhan. Nah, ini sebuah winning goal yang ditanamkan oleh sang kapten pada para anggotanya, bahwasanya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan selama kita bersama. Yang tidak bisa kita kalahkan hanyalah Tuhan. Itu menjadi sebuah motivasi semangat bagi semua anggota untuk bisa mengoptimalkan kinerjanya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ini saya pesan pada para ketua dan para ketua bidang, bahwasanya pemberian terbaik dari seorang pemimpin pada anggotanya adalah teladan dan kepemahaman. Sedangkan pemberian terbaik seorang anggota kepada pemimpinnya adalah ketaatan. Jika pemimpin sudah memiliki teladan, memiliki kepahaman, maka anggota akan memiliki ketaatan. Ketika semuanya sudah berjalan dengan baik, sang pemimpin bisa memberikan motivasi, bisa memberikan teladan, bisa memberikan kepahaman pada anggotanya, maka sudah barang tentu anggotanya nanti akan memiliki ketaatan untuk bisa menjalankan perintah bersama, untuk mewujudkan cita-cita bersama. Maka teman-teman sekalian, yang harus diingat adalah semuanya itu bisa dikomunikasikan. Karena komunikasi itu ibarat darah bagi organisasi. Jadi kalau nggak ada darah bagi tubuh kita, tentu kita tidak bisa hidup. Karena untuk mengalirkan sumber makanan, tenaga kepada diri kita. Pun juga dengan organisasi, kalau dalam organisasi tidak ada komunikasi, harus kita perbaiki lagi. Karena ini nanti akan jadi hal penting yang harus kita lakukan. Dan harus diingat, komunikasi laki-laki dan komunikasi perempuan itu berbeda. Mas, ya, kepada para pengurus OSIS yang putra, saya sampaikan
laki-laki itu bicaranya cuma 5.000 sampai 7.000 kata per hari. Sedangkan perempuan itu bicaranya adalah sekitar 20 sampai 25.000 kata per hari. Maka jangan khawatir jika ada staf ataupun anggota yang putri lebih banyak mengusulkan sesuatu ketika rapat dan seterusnya, it's okay, tidak masalah. Karena memang posisinya berbeda. Yang harus kita lakukan adalah saling memahami, saling pengertian, agar dalam kondisi apapun semuanya bisa dikomunikasikan. Maka sekali lagi pada teman-teman sekalian, orang-orang besar memonopoli kegiatan mendengarkan, sedangkan orang-orang kecil memonopoli kegiatan berbicara. Banyaklah mendengar pendapat dari teman-teman, banyaklah mendengar keluhan, masukan dari rekan-rekan kita, agar apa yang kita lakukan senantiasa mengalami perbaikan dan senantiasa bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Karena tidak ada pendapat yang salah, tidak ada ide yang tidak cemerlang, dan tidak ada yang tidak penting. Semua dari kita penting bagi organisasi, semua dari kita memiliki kontribusi, dan semua dari kita memiliki hak untuk memberikan inspirasi. Maka dalam kondisi apapun kita usahakan agar aktivitas kita, program-program kita, hal-hal yang kita lakukan senantiasa mendukung visi dan misi organisasi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk pengurus OSIS SMA Negeri 1 Purwontoro. Jadilah lembaga yang produktif, penuh karya, penuh prestasi, membantu SMA tercinta kita untuk menjadi sekolah terbaik dengan prestasi yang membanggakan, prestasi yang luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.